ke Indonesia tanpa kekurangan apapun setelah melaksanakan ibadah haji. Iya. Ya, Ya Allah, kita mau mudah-mudahan kita itu ya dipanggil. Ya, amin tahun depan ya. Aku yakin kita bertiga tahun depan insya Allah bisa naik haji. Nah, kita hadirkan pasangan yang satu ini. Pasangan yang satu ini. Ini ya produser kita mau naik haji dibilang ini ya syuting. Bisa-bisanya begitu. Gak apa-apa dong naik haji ya. Haji ngonten. Ya nggak apa-apa lah, tapi kita akan cari tahu ceritanya. Iya, inspirasi dapat duit juga lumayan cuma. Coba cerita kemarin ketika melaksanakan ibadah haji seperti apa di bagi Abian kita hadirkan ini dia Kartika Putra juga Habib Usman Hidayah. Ya al-hajj wal haji mabrura. Justru itu aku yang posting di Instagram aku loh. Aku yang posting duluan posting kontennya Raffi, abis itu aku bikinin versinya aku. Dan versinya aku tuh emang apa adanya yang terjadi di kita berdua. Dan yang kedua, ini tuh akibat dari ada oknum, kita baru tahu tadi ya makanya dikasih tahu Ustadz Syam. Jadi ternyata kenapa bisa viral, ada oknum nggak tahu selebgram atau orang zolim ya, orang zolim di TikTok yang mempostingnya kayak tadi tuh setengah. Sebenarnya kan ada lanjutannya tuh. Gue bagi Abian juga zolim. Kenapa? Enggak sampai full. Oh, nayanginnya yang viral ya, bukan nayangin yang asli di Instagram aku. Karena yang asli di Instagram aku itu ada lanjutannya, yang akunnya naik eskalator dan habisnya ngeledekin lalalala gitu. Jadi sebenarnya kontennya itu gini, suatu komedi kalau dipotong di tengah Ya, jadi benar, nggak ya. komedi. Ya. Apalagi si oknum yang di TikTok ini mempostingnya udah dipotong sama dia, dibumbuhin dengan kalimat-kalimat yang sulit dan judul yang fitnahan gitu. Jadi Ini kan yang pertama bikin konten dan posting Raffi sama Gigi. enggak, sebenarnya aku ngeliat tuh udah banyak banget. Udah banyak banget memang. Kita ngebahas tentang selebriti ya. Iya, iya. Mereka kan bikin konten, mereka posting di media sosial. Yes. Kemudian kamu stitch konten itu atau gimana? Atau kamu punya konten sendiri? Enggak, aku memang minta Bib, ayo dong Bib, bikinin dong di video di situ. Oke. Karena terinspirasi dan emang udah banyak banget. Dan juga orang bilang aku nyindir gigi sama Raffi. Padahal aku tiap hari nongkrongnya di kamarnya Raffi. Kita mainnya sama Mbak Gigi, kita ngopi bareng, aku nitip ASI di kulkas mereka. Oh, cuma karena public figure jadinya begitu ya. Iya. Habib, kenapa Habib bilang Nora katrol gitu? Itu bagian mana? Enggak ada kata-kata. Enggak ada. Jadi Oh, Nora, sebetulnya maaf, gini, maaf. kita harus tahu ada kejadian pada waktu siang itu. Jadi itu pada zuhur menjelang asar. Menjelang asar panasnya terik 43 derajat plus minus. Saya males sebetulnya bikin video. Jadi istri saya Panas. Lebih ke situasi. Dan juga Habib ini kan orang asli Betawi ya. Kalau Itu orang bener, Betawi itu bener. punya kayak maksudnya orang kampung Habib itu adalah ke aku. Jadi kamu kayak orang kampung aja karena Habib nggak tahu kalau eskalator itu viral. Jadi menurut Habib di mana aja tuh ada eskalator. Sebenarnya tergantung pola pikir masing-masing. Mau dan bikinnya sendiri. inilah yang saya mau Hati-hati orang ya. inilah yang saya mau sampaikan bahwasanya tergantung sudut pandang mana dia melihat. Kalau dia suka sama orang itu dia akan baik. Tapi kalau dia nggak suka sama orang itu pasti akan dijelekin dan akan dihancurin sehancur-hancurnya. Tapi prinsipnya adalah saya pribadi kalau misalkan ada yang kesinggung saya minta maaf karena itu minta ikhlasnya. Tetapi yang motong-motong, yang ngedit-ngeditin, saya nggak gitu. Oke, berarti gini ya. Iya, Sobat Abiar berarti gini loh, sebenarnya kan itu juga kontennya adalah yang disampaikan Habib itu bukan buat netizen tapi Iya, untuk istrinya sendiri. Iya. Lagi pula kembali lagi sama mindset kita, kalau kita menganggap serius itu maka ambil hal Betul. serius. Tapi karena ingat sama alma. Nah kak, itu yang buat aku kenapa jatuh cinta sama Haji. Karena Haji ini tuh Habib gak Haji. Habib itu membadalkan mama, almarhumah gitu. Jadi kayak aku aja anaknya mama masih berat untuk membadalkan. Padahal aku udah Haji. Tapi aku merasa kayak aku masih banyak kurang, aku masih banyak dosa. Jadi aku kayak buat diri sendiri dulu. Tapi pada saat dari awal gitu
kalau aku mau share ya, secara ilmunya beliau punya, ada akhlaknya terhadap istri beliau punya, rezeki insya Allah beliau juga cukup. Tapi alhamdulillahirobbilalaminnya adalah kita ada namanya pembelajaran dari Allah bahwa aku manusia yang pakai ilmu yang tidak siap untuk dipoligami dan tidak akan mampu. Dan alhamdulillahnya kemarin juga di Arafah beliau juga bilang bahwa insya Allah kalau Allah izinkan dan Allah ridhokan aku akan menjadi istri satu-satunya sampai akhir hayat. Tulisannya Randy Fadli akan tetap pahit dan mengarungi bahtera rumah tangga yang pernah dialaminya. Itu pada saat memang berarti setiap hari itu yang aku bilang berarti setiap dari masa gitu yang dari kerja dia punya kesulitan dalam rumah tangga secara ekonomi itu mulai dirasakan di tahun 2019. Waktu itu anakku masih 3, baru 3, terus Udah 3. ya udah 3, baru kan sampai akhirnya 3, baru 3 anaknya alhamdulillah gitu ya kan. Dan saat itu gua ada bisnis juga, maksudnya gua di dunia entertain sambil gua juga bisnis, dan ternyata bisnis pada saat itu mengalami kerugian yang cukup lumayan sampai kita harus jual-jual tanah dan lain-lain untuk bayar pesangon pegawai kita. Dan itu masya Allah lah, itu cobaan ya, namanya orang hidup itu kan kayak roda berputar, kadang ada di atas, kadang di bawah. Dan pada saat di bawah itu kita lebih baik gak punya utang. Daripada kita punya utang, udah kita jual-jualin semuanya aset. Yang penting kita bisa klop, nggak ada orang yang menuntut kita gitu. Sejak pegawai semuanya beres, sama beres, segala macem. Dan nanti aku coba cari rezeki yang lain lagi deh. Aku coba mulai lagi yang kita di dunia apa namanya entertainment segala macam. Udah nanti kita ikhtiar bismillah. Untung tahun ini masya Allah ya, maksudnya sabar gitu. Yang luar biasa, maksudnya kadang-kadang kan laki-laki itu kan diuji pada saat dia lagi punya uang. Uangnya banyak, itu ujiannya banyak. Nah kalau istri sebaliknya, pada saat ekonominya suaminya lagi jatuh, nah ini istilah ujiannya istri itu luar biasa. Dan dia bisa melewati pada itu ya, masya Allah mendukung, mensupport. Ini kita jualan apa pak? Gitu. Tapi nggak apa, kita bisa beli sesuatu nih anak-anak lagi masih butuh susu segala macam dan lain-lain. Dan sahabat tuh saat itu sempat banget sampai bener-bener tabungan tuh tiris banget. Berapa pernah paling sedikit? Sampai 0 malah. Sampai 0 malah. Terus ketika ke 0 kok tahun kurang lebih 2006 2007. Ahmad Fadli telah disebut keluarga good looking. Wow. Bagus banget seragamnya ya Allah, keren deh. coba buat apa sama akhir mama, manggilnya mama papa. Iya. Mama papa tuh kalau kayak buat anak pertama deh seperti apa? Kalau papa, kalau papa itu lebih kayak tegas orangnya. Kalau kita ada yang salah, pasti papa yang salah. Kalau mama itu dia balikannya justru. Jadi kalau misalnya ada salah, papa harus benerin. Mama justru menangis. Oh berarti bad cop-nya papa, good cop-nya mama. Iya. Kalau Sebenarnya buat dua-duanya bagus, baik. Cuma dua-duanya baik. caranya gitu. Kalau buat Asit lebih dekat atau lebih nyaman cerita sama siapa? Kalau cerita sebenarnya sama mama. Karena dari Iya, kecil aku emang paling bener. nempel sebenarnya sama mama. Dia tuh bontot nggak jadi. Semuanya emang banyak. Sampai 10 tahun. Jadi tuh ngerasain kayak anak jadi anak bontot tuh 9 tahun lebih. Gaya. Tapi emang kalau anak laki rata-rata sama mamanya, papanya tuh anak laki tuh suami. Tapi kalau buat apa sama Adit, kan sekarang udah dewasa tuh, pernah dimarahin itu karena apa? Pernah dimarahin banget sama papanya katanya kita soal apa gitu? Kalau aku paling jatuh doang dari motor. Gara-gara papa udah capek-capek tuh motornya dibagusin, tiba-tiba nggak ada sebulan 2 bulan jatuh. Udah kangen pada nggak saja. Kalau mau anaknya nih sabar tuh di belakang. Di bagian biar kita hadirkan Selfie Kitty. Alhamdulillah ya Allah. Dia kesana lagi ya Pak sama Aku mah nggak pernah peres. Percaya sama Kak Deme deh. Lebih bahagia kan sekarang. Kenapa memangnya aku Dan ketinggalan nih? ini bahagia ya. Saya kalau nggak selamanya, nggak semuanya. Ya ini kan jadi ganteng
Apa? Janda? Aku baru tahu loh. Akunya nggak ada waktu itu, Man. Terima kasih. Aku shock loh. Abija naik kelas ya, anaknya ya. Bukan naik kelas ya. Naik kelas ya. Ke TKB. TKB. Kemarin ketika naik kelas, mantan suami hadir juga dong. Harus. Ya. Iya, harus. Sebagai seorang ibu dan juga ayah, kita mau kasih lihat selfie yang baru saja bertemu dengan sang mantan suami saat sang anak Sengit selfie. Jiger. Jadi single parent dan selfie Kitty memang selalu antusias saat mengikuti kegiatan ultra tercintanya, Rizal Kevin Suseno. Baru-baru ini ia pun membagikan momen melalui media sosialnya saat sedang menghadiri acara kenaikan kelas sang anak. Tapi dalam momen tersebut Kalau orang udah tuh wanginya tuh dari keluarga udah bersiul. Udah wangi banget, sedap bikin wangi. Iya, ini juga sama wangi-wangi tak menafkahi lagi. Ini berpisah sama mantan suami itu tahun lalu. Iya, teman. Tahun lalu. Betul. Ketika berpisah, sayangnya sekarang panik mau lagi kan. Ketika sudah naik kelas. Awkward campur. Enggak sih, biasa aja. Cuman kayak lebih ke temen aja sekarang mah gitu. Terus kayak kemarin pas acara aja, mereka tuh kayak aku yang masih dengan hadir ya. Aku Gimana? Iya, hadir gitu. Enggak, yang pertama yang benar. Yang pertama yang benar. Hadir ya. Jangan dirapihin dong. Karena ngomongnya tadi bagus kan. Hadir ya. Enggak tadi yang benar. Enggak, emang gue makanya agak jahat hadir ya. Si Kitty hadiri kenaikan kelas anak bareng mantan suami. Tetap harmonis, Tetap harmonis apa sih hubungannya dengan mantan suami untuk urusan? Ya kayak biasanya, cuman mungkin bedanya kayak statusnya sekarang udah beda gitu. Jadi udah kayak teman aja, komunikasi lancar. Kayak hari ini pun anak aku lagi nginep di rumah papahnya. Karena aku mulai pagi kan, kasihan kalau ketinggal. Jadi aku Siapa? awalnya dulu ya udahlah 1 minggu sama bapaknya, tapi ternyata kan aku juga ada kesibukan lain, ya udahlah bebas aja. Siapa yang bisa ya udah gitu ya. Kayak gitu sekarang. Tergantung jadwal masing-masing. Tapi kalau misalnya kalian berdua, banyak juga nih pasangan yang ketika sudah berpisah untuk urusan anak tuh mereka nggak ngobrol secara langsung berdua, tapi ada yang gitu WhatsApp atau melalui perantara atau gimana? Wesel. Jadi itu nggak aku grup WhatsApp Ada yang di grup WhatsApp dan juga mengikuti tekanan orang lain. Oh, enggak sih, enggak. Aku langsung aja ngobrol aja. Kayak kemarin ada pembagian rapor kan biasa dibahas segala macamnya. Ngobrol duduk, cuma karena di sana aku di sini. Ini anak itu gini loh. Bukan itu, tolonglah kasih tahu yang benar lah, atau segala macam lah. Tolonglah belajar ini itu kan ini. Lagi di fase lihat kanan mantan, lihat kiri pria lagi cari istri. Kumaha sih? Ya udah gitu aja. Ini pertanyaan aku ya. Apakah ada keinginan lagi untuk berumah tangga dalam wacana? Barangkali mungkin waktu dekat atau waktu lama? Mungkin. Ya kalau keinginan pasti ada tuh, Pak. Cuman enggak sekarang lah. Oh, dia tuh istilahnya. Kalau ujungnya keletok. Mau kasih money nggak ada di pos? Udah mau mulai ya? Tapi kelihatan dari yang ngomong. Kalau ini kan dia ngomong, berarti dia berharap jadi pasangan. Kalau aku mah yang baik seperti biasa, yang baik, yang penting. Kenalnya lagi interview Mas Nadir pas lagi di situ orang
juga sama teman aku wawancara dia sih. Oh, akhirnya dari situlah mulainya. Habis itu saya juga bareng, gitu, tapi masih kayak gitu ya sebetulnya. Buat seorang adik Govinda kan perjalanan panjang banget sampai akhirnya menemukan seorang ini. Apa yang aku lihat dari sini ini sistem dia adalah oke yang bisa menjadi calon ibu buat Ya, yang pasti ngobrolnya sangat nyambung, terus gak ribet. Itu penting buat aku. Terus ya kerjaan itu disupport, jadi malah berkembang, bukan malah kan banyak pasangan yang jadi bikin sekarang. Iya. kalau ini yang buat kamu yakin sekali. Iya, usia kan mulai juga sama. Iya, Berapa tahun? 9 tahun. Cuma kayaknya kalau ada itu karena mungkin dia approach-nya nggak ini ya, nggak ngomong. Jadi pas aku tiba-tiba, oh lama-lama tuh kayak ngobrol kerjaan, tiba-tiba ada satu adegan makan, kok sepertinya bukan ngomongin kerjaan. Aku ide ini, tiba-tiba kayak makannya kok tidak ada buat kerjaan. Langsung terjebak. Ada Govinda siap menikah dengan Indi Arisa 3 Agustus 2020. Benar nggak keluar kenapa? Cuman buatan mereka aja. Ya kan kita nggak tahu juga kan ditempel. Agustus. Iya, terus Kan diundang guys. Bener ya? Kita live di luar ya. Oke. Buat Arnisa nih, buat kamu sendiri melihat adik Govinda dengan segala macam karyanya dan pikiran kamu seperti Iya, fokus ya bintang tamu, fokus ya, support ya. sama adik Govinda dengan karya-karyanya. Komposer yang sangat saya aku thank you. Iya saya. Maju dikit Mas Ade, maju. Komposer kaliber. Sangat berkaliber, sangat berpengetahuan luas dalam bidang musik. Jadi sebenarnya saya masih banyak belajar lagi daripada Mas Adi. Kita mulai seperti apa juga dari Govinda dan juga Arisa dengan masing-masing dibagi-bagi ambil. Tapi aku lebih juga lebih baik. Pernah sedalam itu, tapi itu dulu. Pernah berjuang itu, pernah terjatuh juga pernah. Ya lu kan juga pacar. Wah, luar biasa ramai sekali ya di sini sebagai panggilan keluarga. Terima kasih banyak. Sobat Ambiar, di sini kita lihat dari bintang tamu kita ada yang baru pulang naik haji, ya, ada yang mau naik pelaminan. Semoga semuanya sama-sama naik kelas. Kita akan balik besok hanya di Pagi Ambiar.